Gunung Tambora atau Tomboro terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pada masa lampau, ketinggian Gunung Tambora mencapai 4.300 meter, yang membuat gunung ini menjadi salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Letusan Tambora tahun 1815 adalah letusan terbesar dalam sejarah. Letusannya pada bulan April tahun 1815 mencapai skala 7V. Suara letusan tercatat terdengar hingga Pulau Sumatera lebih dari 2000 km ke barat. Hujan abu vulkanis pun terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Maluku. Letusan ini setara dengan 170.000 bom atom di Hiroshima pada tahun 1945 dan 4 kali lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Letusan Tambora tahun 1816 diyakini berdampak terhadap perubahan iklim global lantaran sulfur dioksida yang turut lepas ke lapisan stratosfer. Bahkan tahun 1816 dikenal dengan sebutan tahun tanpa musim panas, lantaran pada musim panas tahun itu suhu turun 1 hingga 2,5 derajat lebih rendah daripada biasanya. Adapun 3 kerajaan yang tercatat, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat, yang semuanya musnah karena letusan Gunung Tambora. Misteri meletusnya Gunung Tambora disebut sebagai murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Kerajaan Tambora. Raja Tambora yaitu Abdul Ghafur memerintahkan pembunuhan seorang warga keturunan Arab bernama Haji Mustafa karena dianggap telah menghina kerajaan. Haji Mustafa adalah seorang yang segala permintaannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dirinya pernah mengunjungi Baitullah. Menurut sastra dan sejarah karya Henry, mengisahkan tentang seorang Arab dari Bengkulu bernama Said Idrus singgah di Kerajaan Tambora untuk berniaga. Lalu ketika pergi ke masjid, dia melihat ada seekor anjing di sana. Lalu disuruhnya penjaga masjid untuk mengusirnya. Si penjaga pun berkata bahwa raja adalah empunya anjing itu. Said Idrus pun menjawab, "Siapa yang memasukkan anjing di dalam masjid orang kafir itu?" Merasa tak punya kuasa, pergilah sang penjaga anjing itu menghadap raja. Raja tak terima disebut kafir, lalu memerintahkan orang untuk membunuh Said Idrus. Said Idrus dibawa naik ke Gunung Tambora, dan sampai di atas, maka orang suruhan Raja Tambora pun menusuk Said dengan senjata tajam termasuk tombak. Adapun yang mengambil batu, yang melontar, yang memukul Said, hingga kepala Said pecah dan darah berhamburan. Dari kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka atas ulah raja. Lalu menyalahlah api di gunung tempat Said dibunuh. Setelah Gunung Tambora, api pun menyala dari pusat letusannya, mengejar para pembunuh di kota, hutan, hingga ke laut yang juga ikut menyala. Lalu turunlah hujan abu. Sisa-sisa Kerajaan Tambora dan Kerajaan Pekat ditelusuri oleh peneliti dari Universitas Rhode Island, Amerika Serikat, Profesor Harold Sigurdsson pada 2006. Hasil penelusuran pada waktu itu kemudian diberitakan BBC dengan judul Pompei dari Timur. Peristiwa letusan Tambora pun disebut juga sebagai penyebab kekalahan Napoleon di front Waterloo. Kegoncangan angkasa yang terganggu oleh erupsi yang luar biasa ini telah membawa dampak besar dalam tantangan iklim di Eropa Barat. Misalnya sejak awal Juni 1815 dilanda hujan lebat selama beberapa minggu yang sebenarnya bukan musimnya. Akibatnya membuat jalan di zaman itu becek dan sangat sulit dilewati kendaraan beroda. Meriam-meriam besi yang berat berukuran ton akan sulit diangkut. Demikian bala bantuan yang diharapkan Napoleon terlambat tiba, dan akibatnya sangat fatal baginya. Benar tidaknya itu semua, letusan Tambora telah menyebabkan penyimpangan iklim, kegagalan panen, kematian karena kelaparan, dan penyakit epidem yang terjadi pada abad 19.